Jadi selalu buat bagaimana caranya supaya hidup customer lebih gampang. Aman buat perusahaan, gampang untuk customer. Karena ada customer maling yang satu, 100 customer dijadikan maling semua, diperlakukan seperti maling semua. Bahkan Anda pun nggak usah ngajarin karyawan Anda, saya yang ngajarin karyawan Anda toh. Salah satu SOP yang menurut saya penting, panduan yang penting adalah panduan untuk bagaimana caranya handling customer. Karena begini, pada dasarnya SOP Anda itu sifatnya tidak boleh kaku, sifatnya harus gampang untuk diupdate gitu ya. Karena begini, ketika Anda membuat SOP, pasti SOP tersebut tidak sempurna. Jadi misalnya Anda membuat SOP, bagaimana cara menerima mobil gitu ya, atau misalnya bagaimana cara memasak gitu, atau bagaimana cara menerima pembayaran seperti itu. Nah, pada saat misalnya Anda menentukan, oh cara kita menerima pembayaran adalah seperti ini gitu ya. Misalnya salah satu ramen kesukaan saya di Jakarta ini adalah Sai Ramen gitu ya. Mereka menerima hampir semua cara pembayaran. Mereka menerima cash, mereka menerima OVO, GoPay, Shopee, dan lain-lain. Satu yang mereka nggak terima yang merepotkan. Apa itu? Yaitu debit gitu ya. Jadi kartu debit mandiri, debit BCA mereka nggak terima gitu ya. Nah, sudah pasti ada banyak customer yang, aduh kok nggak bisa gitu loh. Karena nggak semua customer mereka punya uang elektronik gitu ya. Kebanyakan dari mereka, apalagi yang tua-tua, mereka masih menyimpan uang di debit card gitu. Saya juga suka seperti itu gitu ya. Nah, maka pasti ada customer yang komplain. Dan salah satu panduan yang penting adalah bagaimana cara Anda ngobrol dengan customer gitu ya. Jadi untuk panduannya saya nggak akan jelaskan di video ini sudah di video saya yang sebelumnya udah banyak ini ada playlistnya, bahkan Anda bisa melihat di sini ya bagaimana cara handling customer, cara handling komplain, oke. Tapi yang paling penting adalah bagaimana caranya komplain dari customer tersebut jangan Anda anggap sebagai sesuatu yang aduh ini customer komplain. No, Anda harus mulai sekarang mengubah mindset. Komplain sama dengan anugerah. Karena kebanyakan customer mereka memilih untuk tidak komplain. Kenapa mereka memilih tidak komplain? Karena komplain itu merepotkan gitu loh. Sekarang gini, kalau misalnya Anda makan gitu ya, Anda makan misalnya, kalau misalnya salahnya emang salah besar gitu ya, Anda pesan nasi goreng malah dikasih kue tiaw gitu ya, oke, Anda mungkin komplain gitu, Mbak ini kok salah gitu. Tapi kalau misalnya gitu ya, ini Anda sudah komplain, nih tadi nasi goreng salah dikasih kue tiaw, guys. Habis itu nasi goreng Anda bilang nggak pakai bakso, sekarang dikasih bakso gitu. Atau misalnya Anda pesan bakso ikan, nih masalah dikasih bakso sapi. Anda kan lama-lama kesel juga. Dan Anda lama-lama, sudahlah kalau kayak gini nggak usah makan sini lagi gitu loh. Nah, kebanyakan dari customer, mereka lebih memilih untuk pergi begitu saja daripada komplain. Nah, customer yang peduli adalah customer yang mau menyiapkan batinnya untuk aduh saya masih harus komplain, masih harus ngomong sama dia. Karena bagi customer, komplain tuh merepotkan gitu ya. Maka hargailah customer yang sudah mau komplain sama Anda. Berbahagialah ketika ada customer yang mau bilang, ini cucian saya tidak bersih, ini tidak sesuai dengan pesanan saya. Say thank you sama mereka. Dan inilah komplain ini yang harus menjadi bahan masukan bagi Anda. Komplain ini harus menjadi update. Apa yang bisa Anda update dari SOP Anda supaya besok-besok tidak terjadi lagi komplain yang sama. Oke? Jadi kalau misalnya tadi saya bilang, ini kok nggak bisa terima pakai debit ya. Ini yang harus bisa menjadi masukan bagi perusahaan supaya besok-besoknya bisa penerimaan dengan debit card gitu ya. Jadi yang namanya komplain adalah anugerah. Dan komplain harus menjadi dasar bahan untuk menyusun SOP versi berikutnya. Salah satu salah paham terbesar tentang SOP adalah SOP itu dibuat untuk perusahaan. No. SOP dibuat untuk customer. Karena no customer artinya no business. SOP itu dibuat bukan untuk memudahkan hidup
penyedia jasa. Tapi SOP dibuat untuk memudahkan hidup dari si customer gitu ya. Pada dasarnya semua harus berdasarkan kepada apa yang menjadi kebutuhan customer. Bagaimana caranya supaya customer selalu bisa mendapatkan rasa yang sama, kualitas kerja yang sama. Jadi kalau misalnya ada pilihan gitu ya, antara mempergampang hidup customer sama mempergampang hidup kita, pilih mempergampang hidup customer gitu ya, jangan mempergampang hidup kita. Karena banyak orang gitu ya, itu tuh sengaja mempersulit customer. Banyak orang yang kadang-kadang mencurigai customer, karena seringkali ada pelaku-pelaku bisnis yang memakai prinsip bahwa karena nila setitik rusak susu sebelanga, karena ada customer maling yang satu, 100 customer dijadikan maling semua, diperlakukan seperti maling semua. Jadi gara-gara ada satu yang maling, maka 99 yang lainnya harus menjalani prosedur yang begitu susahnya gitu. Jangan gitu ya. Kalau misalnya itu, carilah prosedur bagaimana caranya supaya 99 ini hidupnya bisa lebih gampang, yang satu ini juga bisa dicegah gitu ya. Demi satu customer yang maling, kita mempersulit hidup yang 99, dan katanya kita akan kehilangan 99 customer untuk menjaga supaya kita tidak kemalingan. Dan itu konyol banget. Jadi selalu buat bagaimana caranya supaya hidup customer lebih gampang. Aman buat perusahaan, gampang untuk customer. Jadi misalnya gini, anggap dari bengkel gitu ya, ini contohnya. Bengkel misalnya, orang ketika mau ngantarin mobil gitu ya, sudah pasti di mobil tuh banyak benda-benda pribadi dia. Mungkin ada bantal seperti ini, atau misalnya mainan Marvel disusun-susun, patung-patung gitu. Atau misalnya ada kotak tisunya, mungkin ada uang parkirnya, ada apa yang lain-lain segala macamnya gitu ya. Nah, tentu saja ada pilihan gitu. Waduh, ini tidak aman untuk perusahaan nih. Karena kemarin ada satu orang customer yang sampai ngomong-ngomong, kok uang parkir saya hilang? Kok bantal saya yang bentuknya kayak ikan paus ini hilang? Dan lain-lain gitu. Pasti akan selalu ada customer yang seperti itu. Nah, Anda bisa saja membuat SOP bahwa, loh, customer kalau kayak gitu nih bagus juga. Kita akan membuat form bahwa customer sudah mengeluarkan semua barangnya. Jadi setiap customer yang datang, semua barangnya harus diambil, harus dibersihkan. Bisa nggak seperti itu? Bisa, tapi sangat merepotkan customer. Dan kalau bisa, jangan dilakukan seperti itu. Kalau bisa, Anda cuma buat di formnya, misalnya Anda buat komprominya, hanya barang-barang yang berharga gitu. Jadi misalnya Anda bisa bilang bahwa, Pak, ini barang-barang berharga tolong dikeluarkan ya. Itu ada centang, tidak apa-apa gitu. Nah, tapi bagaimana dengan yang lain gitu ya? Kan bisa jadi yang lain juga bisa hilang. Nah, kalau misalnya mau seperti itu, maka Anda buat bagaimana caranya supaya customer gampang, Anda juga aman. Gimana caranya? Mungkin Anda bisa memperbanyak CCTV gitu ya. CCTV Anda perbanyak. Jadi misalnya dari sisi sini, dari sisi sini, dari sisi sini, dari sisi sini gitu ya. Dan misalnya ketika masuk kerja gitu ya, karyawan pasti digeledah dulu sama satpam, pas pulang digeledah lagi sama satpam misalnya. Atau misalnya setiap kali karyawan pulang, semua loker karyawan harus terbuka. Jadi semua loker karyawan terbuka semua, jadi kelihatan nggak ada disimpan di mana-mana. Dan juga karyawan digeledah semuanya gitu ya. Nah, itu adalah SOP yang bisa Anda pakai, yang tidak merepotkan customer. Jadi kalau ada pilihan, kalau misalnya terpaksa pilih siapa yang repot, customer-nya repot atau perusahaannya repot, pilih perusahaannya repot. Karena perusahaan yang mau repot, customer-nya mau bayar mahal. Apple adalah satu perusahaan yang terkenal mau repot untuk customernya, sehingga customernya tuh menjadi sebegitu gampangnya untuk ngapain aja tuh gampang gitu ya. Misalnya gini ya, Apple tuh, ini saya pakai Apple gitu ya. Ini saya punya iPad dan saya udah punya iPhone gitu ya. Saya bisa copy di sini dan saya bisa paste di sini gitu ya. Atau misalnya saya bisa ngangkat, ini kan handphone nih, tapi saya bisa ngangkat telepon saya dari iPad saya gitu. Saya bisa angkat handphone juga dari MacBook saya gitu ya. Nah, kok bisa seperti itu? Karena mereka mau repot, mereka mau membuat fitur bagaimana caranya supaya customer bisa ngangkat telepon dari device yang lain. Nah, itulah yang saya bilang, kalau ada pilihan antara customer yang repot atau Anda yang repot, pilih Anda yang repot. Pilih customer yang lebih gampang. Kenapa? Karena customer akan bersedia membayar jauh lebih mahal. Nah, ketika Anda menemukan video ini berguna,
saran saya adalah Anda like, Anda subscribe, dan Anda sebarkan gitu ya. Anda sebarkan minimal sama karyawan-karyawan Anda, oke? Karena kalau Anda sebarkan sama video ini sama karyawan Anda, dia ngerti, oh kayak gini. Bahkan Anda pun nggak usah ngajarin karyawan Anda, saya yang ngajarin karyawan Anda toh, gitu ya. Kalau Anda merasa bahwa oh video ini berguna nih untuk kakakku, untuk masku, untuk mbakku, untuk cici, untuk koko gitu, untuk papa mama gitu, forward video ini sehingga amal Anda juga makin banyak, Anda juga bisa maju bersama. Dan tujuannya apa? Ingat, tujuan SOP adalah supaya semua orang yang nonton video ini bisa mencapai financial freedom. Saya doakan Anda bisa mencapai financial freedom. Dan kalau misalnya Anda menonton video yang lainnya atau video yang sebelumnya tentang bagaimana caranya supaya Anda bisa mempunyai bisnis supaya bisa banyak cabang, Anda lihat di video yang sebelumnya. Oke? Saya Hendrik Ronald mengucapkan salam dahsyat untuk Anda.